Halo Jobro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Menyambut sebentar lagi bulan suci Ramadan. Saya Mardel, saya fans MU, mengucapkan untuk seluruh fans Manchester United, tolong dipanjangkan kembali sabar-sabarnya. Kita sudah sabar dari tahun 2013 sampai sekarang di titik ini, melihat tim ini di peringkat ke-14. Tentunya ini seperti cinta yang tidak berbalas. Sudah terus mendukung namun selalu saja hasilnya naas. Dan memang MU ya, kalau bisa menang dengan cara yang sulit, kenapa yang mudah? Selamat datang di MU TV. Ngakunya sih setan, tapi menangnya kok irit. Setan tuh korupsi 965 triliun biar rakyat makin menjerit. Selamat datang di MU TV. Ada yang namanya itu tidak usah pusing. Namun sekarang fans MU di Indonesia dipusingkan dengan berbagai hal, termasuk seperti bahan bakar yang dioplos. Ya. Wah, bukan ke situ ya, salah ya. Nonton MU begadang tapi ternyata hasilnya juga sering hahaha hihi. Dan memang ya, saya di sini sebagai fans MU itu berusaha sabar dan saya ingin ngobrol dengan pandit-pandit ternama. Ada Abang Rijal, ada Bapak Aldi dan juga Duta Padel Sekemang Raya ya. Ada Mas Firzi Idris. Oke, kita akan buka langsung saja untuk teman-teman mungkin yang sudah mulai terawih malam hari ini. Selamat menunaikan ibadah terawihnya. Kita siap-siap juga untuk menuju bulan puasa. Disabar-sabarkan. Dan ya udah, ujian pertama untuk fans MU tentunya ya. Setelah melihat kemarin ada gol lucu nih Jal ya. Iya. Gol lucu ketika MU melawan Ipswich. Gua nih pas pertama pertama nonton gue berharap ya Allah jangan lucu di awal-awal. Ternyata sangat lucu sekali ya Allah. Kenapa begitu golnya menurut lo Jal? Ya. Dorgu atau Onana? Sampai batuk ya. Ya. Gimana? Dorgo atau Onana gue biasanya bisa buat nyebut oh ini salah si ini salah si ini. Tapi untuk kasus ini kayaknya terlalu tega kalau harus nyalain salah satu deh. Kalau Oh gitu. Lo dua-duanya. Dua-duanya kolektif menurut gue kesalahan ya. Karena kalau bagi Dorgo dia bisa aja nge-shielding bola. Tapi dia pun bisa nge-shielding kalau seandainya dia dengar ada komunikasi dari kipernya yang Tapi nggak ada komunikasi nih berarti. Tapi gue rasa dia nggak ada komunikasi, jadi Onana buru-buru banget keluar dan hal kayak gitu nggak bisa terhindarkan tuh. Dan itu kan umurnya masih muda banget pertandingan ya waktu gol ini terjadi. Tapi ini menurut gue aspek salah satunya karena Dorgu belum cukup lama juga bermain untuk MU. Let's say dia 3 game 4 game baru bermain untuk MU. Dan gue ingetin sama kasusnya Liverpool dulu Kabak sama Alisson di debutnya Kabak. Dia langsung tabrakan sama si Alisson tuh dan akhirnya Leicester golin. Dan kata Klopp alasannya kenapa itu tabrakan karena mereka jarang main bareng. Dan itu menurut gue salah satu aspek yang bisa berlaku juga di kasusnya Dorgu dan Onana di match lawan Ipswich kemarin. Oke, Bang Aldi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dorgu atau Onana? Ya, pertanyaannya bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gue Dorgu. Gue udah Dorgu. Dorgu. Gue harus tegas salahkan Dorgu. Gue gak mau nyalain Onana di sini. Karena udah sering disalahin sering lah, gitu kan. Dan di salah lagi. Twitter gue juga banyak. Ya, tapi kan Onana track recordnya emang begitu bang. Gini. Cuman ada alasan kenapa dia pada akhirnya keluar juga bahwa kotak 16 emang areanya kiper. Cuman kalau lu sebagai back, lu pilih semua back yang udah main di Premier League, nggak perlu baru, nggak perlu debut, nggak perlu 20 tahun. Back pass itu selalu ditujukan kalau nih kiper gol sendiri. Pasti dikasih ke kakinya kiper yang dia kuatnya, nyamannya. Ya kan? Ini nggak jelas ngoper kemana, malah lebih kaya ke assist buat pemain Ipswich. Betul. Lu lihat passingnya kan Del, ada nggak gambarnya? Yeah. Maksudnya Ada tadi itu. ini ngoper bukan ngoper ke Onana, bukan ngoper ke kaki terkuat Onana juga, tapi ngoper ke space. Dan gue yakin pemain profesional, dan gue tahu betul pemain profesional tanpa dia ngelihat langsung, tanpa dia mendengar langsung pun, dia bisa nge-tracking di mana posisi kiper. Tapi mungkin dia juga nggak expect bahwa ada Onana nyamperin, ya kan? Jelas kalau salah ya ini ada dua porsi benar. Cuma kalau di mana yang lebih salah, ya salahnya si Dorgu. Nggak tenang, panik di tengah Old Trafford yang
Kayaknya sih sepi, kayaknya penuh ya. Dan malam itu juga hujannya deras banget. Manchester selalu hujan, Iya, jadi bukan hal deras baru. banget dan sempat ada juga Udah nggak bocor, ada tapi. curut-curut juga keluar katanya. Oh, iya, Tapi ini curut. benar, ini Iya. fakta. Ini Udah fakta. nggak bocor. Udah nggak bocor. Bocor sih enggak. Bocor. Ramadan. Oh iya. Tapi kan fakta. Bersihin. Fakta itu fakta. Iya, Kita fakta. kita nggak Bocor gibah. banget lagi. Kalau gibah tuh kalau kita ngomongin soal Bukan fakta. siapa yang bayarin biaya anaknya untuk fashion show. Itu gibah kan kita Yang belum tahu. miliaran ya? Miliaran. Belum Iya, tahu. miliaran. Iya. Ya lanjut lagi silakan. Kebangetan. Tadi Kebangetan dia oplosan kaca emang aja. Ya jadi buat gua salah passing. Salah passing ini benar-benar lucu karena ada pemain yang lagi nge-tracking juga. Strikernya Ipswich itu. Dan begitu salah passing ya udah. Kalau kata komentator kan ini kayak give di early game. Iya. Give in early game gitu. Jadi Pasti. benar-benar gua nggak ngerti ya. Cuman ya ini happen. Nggak perlu pemain baru, nggak perlu pemain senior. Gue yakin back hebat pun salah passing, salah koordinasi antar kiper dan back itu hal yang sangat amat wajar. Cuman kalau nggak tahu kenapa ya kalau kejadiannya di MU jadi sebuah hal yang bisa, wow gitu. Wow, bisa Iya, dilucu-lucuin, bisa jadi Emang konten lucu, yang banyak. Iya betul dia. Cuma tahu nggak kenapa di sebenarnya kayak gitu? Karena orang-orang nih sekarang lagi embrace terus nih. Oh kalau gue bisa beritain MU, beritain terus. Karena musim depan belum tentu. Kenapa? Enggak mungkin. belum tentu main di IPL. Kan menang dari Tiga, Ipswich sudah. tiga tim terendahnya jelek banget. Ya, kita lihat nanti ya. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Nah, MU degradasi. Nggak ada bahan bercandaan ya. Kita akan ada di perdebatan itu masih Enggak, MU nggak mungkin karena Enggak ya? 3 tim degradasi sekarang tuh jelek banget. Udah dari 2 Iya. tahun terakhir jelek banget. Kemarin kan semua yang naik degradasi. Iya. Sekarang pun kita lihat parah banget. Kalau misalnya Ipswich dan teman-teman lainnya di bawah nggak sejelek itu ya mungkin aja. Tapi sekarang Tapi nggak MU masih mungkin bisa aman lah Mas masih ya. aman. Ya udah. Yang nggak aman nih Dorgu atau Onana nih yang kemarin nih. Kalau gua ya, kalau gua ngelihat dari sisi kiper, Oke. karena menurut gua kiper itu harus lebih in charge di situation itu. Either dia teriaknya harus lebih kencang atau dia jangan hasty untuk keluar. Karena ya kita tadi udah bahas Dorgu 20 tahun datang dari tim papan bawah Serie A ke Lecce. ya tim papan bawah Premier League juga sih. Waduh. Tolong dipotong yang itu ya. Profilnya kan besar sekali. Iya. Walau bagaimanapun Man United tetap Man United, dia datang tekanannya bagus, dia mainnya keren loh. Sebelum terlepas dari kesalahan itu dia mainnya keren, dia tetap percaya diri, dia tetap menyerang barisan sisi kiri di Man United tuh bagus banget. Dan ketika dia keluar ketika dia akhirnya kartu merah pun fans United masih tepuk tangan gitu. Old Trafford biasanya kan kalau ya Mardel udah berapa kali ke Old Trafford biasanya apa yang dirasakan para penonton di lapangan itu the true takaran sebenarnya Reflected beneran. terhadap apakah mereka senang terhadap pelatih, apakah mereka benci terhadap pelatih, apakah mereka senang terhadap suatu pemain, apakah mereka benci pada pemain. Tapi ketika malam kemarin para supporter masih memberi tepuk tangan, artinya mereka masih memberi appreciation terhadap Dorgu. Nah kalau dalam kejadian kemarin ya gue lebih ngelihat dari sisi kiper karena berapa kali ngomong kalau situation kayak gitu, berapa kali ngobrol sama kiper-kiper profesional, emang mereka bilang kalau dalam situasi seperti itu ya seharusnya emang kiper lebih vokal ya. Atau dia nggak keluar. Kita tahu gaya bermainnya si Onana dari dulu emang selalu dia sebisa mungkin kan dia keluar. Kalau bisa sampai depan itu ya, sampai Kalau ketemu bisa, kiper lawan gitu ya. Masalahnya sih apa urgensi dia buat keluar? Iya, urgensinya nggak Nggak ada. ada. Iya, Gitu. ngambil. Tapi emang mainnya dia kayak gitu. Dia orang di Ngamanin Piala dari- Dunia pun dia mengubah permainannya. That's Dia why diminta sama sampai dipulangin ya. sampai dipulangin sama Song ya, sama Song, pelatihnya pelatih waktu Kamerun. itu. Karena emang dia nggak mau ngubah gayanya, emang dia seperti itu. Nah, Dorgu ini benar dalam kata Rizal, nggak pernah sering main bareng dan game situation ketika itu. Ya mungkin Dorgu sama kiper lamanya, mungkin kiper tipe yang lebih stay di garis gawang, terus dia sekarang ketemu kiper yang totally different gaya bermainnya. Ya udah seharusnya emang communication lebih dari seorang kiper bahwa oke, kalau ada bola 50-50 gue akan keluar. Soalnya dia ngomong kayak gitu. Dan ya kita lihat Man United dari bertahun-tahun juga dulu Fabian Barthez sering keluar dari sarangnya gitu. Tapi nggak pernah, seingat gue kayaknya nggak pernah ada hal-hal kayak gini ya yang selucu ini. Tapi emang ada proses adaptasi aja. It's okay. Emang ini jalan menuju sesuatu yang lebih baik seharusnya. Nggak mungkin karena itu tadi, karena ada 3 tim lebih buruk kan. Kalau lu turun ke Championship lu at least harus ada 2 tim lebih buruk dari lu. Minimal Sekarang MU harus iyalah. dapat 40 poin. Nggak mungkin degradasi lah. Tapi ya. nggak mungkin degradasi ya. Ya Glazers makin jadi dah musim depan. Nah, tadi lanjutin yang di ngobrolin sama Mas Firzi soal kartu merah gitu ya. Dorgu. Sebenarnya kalau ngelihat replaynya lagi, Brar ada gambarnya nggak Brar? Gambar deh kalau enggak ya. Gambarnya Brar.
pas diusir. Gambar Abrar. Kita nggak mungkin ada yang ngedefend itu bukan harus kartu merah kan? Itu Iya, gua enggak, tapi gua pengen mempertanyakan adalah sebenarnya Ya udah. ketika pemain Ipswich itu dia berusaha untuk ngambil bola, kakinya kan juga ini juga kan, aktif juga. Iya, masuk Terus gitu lah ya. Dorgu juga masuk juga nih, 50-50. Kalau tapi jadinya iya, follow through ini nggak tinggi 50-50. Nih, Yang nyusulnya. gambarnya turun dikit nggak bisa ya. Yang nyusul kakinya Iya. itu Yang sih. nyusul Ini kakinya. nggak Iya. 50-50 Dan ini. kalau Tapi memang apesnya Adi kalau lu bilang nggak 50-50 itu memang jadi si kakinya Dorgu tuh nge-stem kaki pemain Iya, Ipswich. nge-stem. Iya. Nah kan itu yang bikin kartu Iya, merahnya. Iya betul. Iya. Betul. Udah. Intensi sekarang udah nggak dihitung lagi. Yang dihitung kontaknya. Follow through-nya McAllister itu tuh. pernah kejadian kayak begini, nggak niat nggak niat nge-stem tapi karena kontaknya dia nge-stem. Lawan Iya. Brighton kalau nggak salah. Iya. Jadinya kartu merah. Jadi ya buat gue ini bukan hal yang touch up soalnya kan. Iya. ngangkat Iya. goalnya itu nggak ketemu. Iya, lagi musim sekarang starts Iya, up. dan dalam 2 musim terakhir banyak banget kasus kayak begini, bener banget ya. Liverpool contohnya musim lalu banyak banget ya. McAllister tadi udah disebutin. Curtis Jones juga musim lalu kayak begitu. Ya. Padahal kalau dihitung mereka menangin bola duluan apa enggak, bisa aja mereka menangin bola terlebih Follow dahulu. through. Tapi kakinya ngikut Iya. dan ngarahnya poolnya naik dan ngarah ke kaki, itu udah di masa begini kayaknya udah nggak selamat lagi. Iya. Arsenal musim ini Kalau udah ngalamin. kalau tim lain kalau apa namanya hitungannya tulang kering. Kalau Arsenal di atas mata kaki aja Miles Lewis Kelly kena langsung merah. Beda Lu aturan. lagi masih tetap sakit hati ya dengan wasit-wasit Liga Inggris ya? Bukan saya hati, harus nerima kalau mereka aduh Ramadan lagi. belum mumpung Oh iya, puasa nih. kalau emang mereka nggak pantas jadi wasit di Premier League. Dan untungnya bahlul semua. biasanya sih kasus-kasus begini ada yang direvisi ya. Kayak Iya. contoh McAllister Iya, walaupun dia begitu dibatalin. direvisi itu. Dan kayaknya Lewis Kelly juga Lewis sempat Kelly juga direvisi ditarik. juga ya. Jadi sebenarnya banyak banget perspektif-perspektif, tapi kadang kalau emang kasus begini berkaca dari 2 musim terakhir emang udah nggak selamat sih. Itu benar-benar kalau touch up dan kena ke udah. pemain, wasit pasti ngambil intensi itu violent conduct dan itu bakal diusir. Jadi gue rasa sepakat lah kemarin tuh Dorgu itu Ini jadi malam yang harus dilupakan oleh Dorgu sih karena Iya. Iya. gue lihat di game sebelumnya lumayan bagus nih orang. Everton meningkat dia. Everton ya, iya dia ngejaga ke White bener White, dia punya speed, ada pemain MU so far atau masih awal-awal ya berani lari, berani ngejar bola, berani Dia track one break. to pass-nya juga bareng sama Pasnya oke Garnacho ya. oke Cuman sih. nggak tahu nih 6 bulan sama pemain MU lainnya dia Iya, apakah akan jelek juga gitu. Environment-nya. Pokoknya kalau buat Dorgu tuh malam-malam chaos itu ya. Jadi pokoknya malam-malam Malam-malam chaos tuh chaos. akhirnya dia sempat oke juga ya awal-awal pertandingan ya miskomunikasi sama Onana, habis itu kartu merah, tapi overall ya 3 pertandingan kalau nggak salah Dorgu akan absen untuk MU di luar untuk yang di Europa League, tapi ini sangat disayangkan sekali kalau buat gue pribadi. Tapi kalau kita ngomongin overall pertandingan kemarin nih guys, gue cukup tergelitik nih Mas Firzi dengan apa yang dikatakan oleh Roy Keane. Iya, no. Dia debat sama siapa? Itunya Arsenal. Ian Wright. Iya, Ian Wright. Ian Wright. Itu dibilang Bruno ngegendong MU, Bruno punya kualitas, enggak lah gitu-gitu segala macam. Maksudnya Roy Keane bilang Bruno tuh enggak sespesial itu. Gua pribadi gua setuju. Bruno bukan captain material. Oh, iya. Itu. Tapi kalau tidak ada Bruno sebagai seorang pemain Gimana? yang diandalkan MU, Iya. menurut gua kayaknya MU bakal jatuh lebih jauh lagi. Nah, Loh, kalau Mas iya. Firzi ngeliatnya gimana? 3 gol tadi malam itu kan Set piece dari FC ya sudah mulai set piece mendekati FC. Arsenal sepertinya nanti ya. Yang ngeledekin, Persib emang selalu yang Arsenal. ngeledekin, Tapi gua tuh bukan lu Iya, ya. positif. Yang ngeledekin Arsenal cuma bisa set piece, pada akhirnya beruntung. Set piece di tim. Iya. Ah. Set Kan piece. berapa kali kebobolan set piece nggak bisa Iya, set piece juga. iya. Biarin aja kita mah. Terjadi lagi perlu 3 set piece untuk ngalahin Ipswich. Ya. Itu aja. Artinya apa tuh, Zi? MU dulu nggak kayak gitu. Nggak bisa main Dan nggak open bisa play main kan? Apa itu open play? Tapi emang oke, Bruno lo bilang bukan apa captain material Ya, ya. ya, tapi kemarin emang captain's performance kalau gue Oke. bilang karena dia ngangkat timnya akhirnya mau lo di papan bawah yang penting kan menang kan sekarang kan Newcastle Betul. juga pernah di papan bawah berapa kali ya hasil-hasil kayak gini lawan rival papan bawah ya lo harus menang itu Yeah. mau main 10 orang 11 orang akhirnya lo bisa dapat hasil. Nah Betul. Bruno Fernandes 3 gol kemarin kontribusi tapi kalau ditarik mundur 6 gol terakhir Man United juga berasal dari kontribusi dia. Dan sejak dia bikin debutnya 5 tahun lalu di Premier League hanya Mo Salah dan Kevin De Bruyne yang Yang di punya atasnya. assist Iya. lebih banyak. Jadi emang kalau nggak ada Bruno, ya dia satu yang konsisten lah seharusnya di sekarang di tim Man United sekarang ini ya, yang konsisten yang bisa deliver mungkin week in week out. Ya mungkin selain Maguire juga penampilannya naik kan. Tapi menurut gua ya kalau nggak ada dia ya who knows. Iya. Betul. Enggak, kalau gua mungkin berbeda sama Roy Keane ya.
Karena gue agak Ya lu beda lah sama Roy Keane. dia mempertanyakan dia tuh sengaja untuk buat biar rame aja Itu pernah podcast kita selalu bahas gitu ya. ya. Cuy, Cuman butuh engagement. iya mereka butuh. Cuman maksud gue lo dengan landasan dia berusaha nge-counter si Wright juga gitu ya, dengan bilang Wright kan poinnya bukan lagi gimana Bruno itu bisa bikin MU bagus banget, enggak. Cuman ketika nggak ada Bruno, ya, MU lebih berantakan. Tapi gue tahu banget banyak kekurangan Bruno. Misalnya dia body language-nya juga di lapangan. Gesturnya ketika dia nggak dapat peluit dari wasit, kayak gitu-gitunya gitu loh. Ya, kalau lu ngukur kualitas kapten dari gol dan assist, buat gue mungkin ya sedikit beda sama Virzi, mungkin bukan itu. Bukan itu, benar. Takarannya. Jadi kalau tadi Virzi bilang dalam beberapa game terakhir, gol, assist, performance itu kontribusi dia sebagai pemain ya. Justru soft skill dia sebagai kapten, buat gue kelihatan banget. Masalahnya dia mengaptenin apa? Pasukan dia seperti apa? Kalau lu mengaptenin badut-badut kayak di MU percuma juga. Betul. Kalau lu punya pasukan, kita bandingin. Roy Keane ngerasa, iya gue dulu kapten lebih bagus. Lihat pasukannya Roy Keane seperti apa? Pasukan yang siap mati setiap mau game. Punya kualitas. Singa semua. Generasi juga berbeda. Cantona, generasinya kayak gimana? Backnya seperti apa? Ini kan badut semua MU isinya. Betul. Mana sekarang pemain yang bisa jadi tandemnya siapa namanya Bruno Fernandes? Yang bisa jadi sama bagusnya? Berkali-kali gue bilang, lu boleh ngeledekin orang Bruno tiap pekan. Cuman MU nggak ada Bruno, hancur. Lebih hancur. Gue setuju itu. Dia paling konsisten, dia paling bagus mainnya, asisnya paling bagus, build play-nya paling bagus, set piece-nya paling bagus. Maksud gue tadi soal performance karena performance. Dan di luar itu juga, di saat Garnacho macam-macam di ruang ganti dia negor. Di saat bermasalah Dalo sama Ten Hag dia yang negor. Tapi pertanyaannya adalah ketika kita ngelihat adalah Bruno, kita ngomongin konteksnya Captain Material. Ya oke. Konteksnya kalau ngomong Captain Material, gue tuh selalu ngerasa gini gue kalau nonton misalnya contoh Liverpool gitu, Van Dijk tuh vokal banget di lapangan. Leadingnya beda. Galak ya, maksudnya cara dia nenangin pemain, teman-temannya tuh kelihatan banget. Sedangkan Bruno nih kayak, lu tiba teman-teman lu dijatoin atau enggak elunya dijatoin sama lawan, wasit tiba-tiba nggak ngasih peluit itu kayak itu gitu kan. Itu karakter maksud gue itu yang harusnya sebenarnya dia bisa minimalisir kalau dia nggak bisa hilangin, nggak bisa, nggak mungkin, karena dia kapten di MU juga yang spotlight tuh lu semuanya. Efisiensi di MU aja rame banget. Efisiensi di media di Indonesia atau mungkin kantor-kantor startup aja nggak segede ini kan gitu. Dia udah tahu itu. Dia udah tahu what it takes to be Manchester United captain. Dia udah tahu. Dia tahu tiap pekan bakal ke dia semua. Karena dia kaptennya. Walaupun tiap pekan ada aja yang bikin lawak. Kali ini Onana, kali ini Dorgu, kali ini Maguire, kali ini Garnacho. Itu tiap pekan ada aja karena isinya badut. Karena kalau MU isinya pasukan-pasukan yang bagus dan lu dikaptenin sama seorang Bruno, gue yakin dia bisa step up juga. Dengan kondisi kayak begini aja, dia step up kok. Dia maju kok, dia tampil kok. Cuman kalau demi alasan lucu-lucuan doang, Bruno, kalau kita mau fokus sama tapi dia banyak ngeluh. Gue termasuk yang pernah ngeledek, lu kapten tapi kenapa lu ngeluh-ngeluh juga? Cuman kalau gue menelisik lagi, yang dia berikan buat MU itu lebih besar daripada dia yang lucu-lucuannya. Jadi gue bilang saat ini ya cuman Maguire sama Bruno yang bener. Dan Liha Martinez. Yang konsisten. Makanya gue bilang kehilangan Martinez ini bakal berpengaruh banget. Ada Martinez, kejadian kayak kemarin itu gak akan kejadian tuh. Dorgu sama itu. Jadi buat gue nggak setuju sama Keano. Buat gue dia kapten material. Dan gue kalau ditanya seberapa penting Bruno Fernandes di MU, sangat 100%. Ya, ini bisa dibilang kalau gue bilang pemain paling penting yang dimiliki MU. Karena sekarang ya. Soalnya yang lain, karena yang lain nggak menyamai level dia. Onana buang aja. Kunci di toilet, tolong ya. Dan beberapa kali kan Bruno di musim ini kan red card ya. Dan itu di periode musim yang bisa dibilang musim ini kan startnya MU buruk. Gue selalu bilang waktu itu ini tim yang tampil lebih bagus ketika ada Bruno ketimbang nggak ada Bruno. Karena lu harus akuin juga, kayaknya banyak juga fans MU berharap jangan ada Bruno dulu deh di tim. Itu kesel kan? aja. Itu jadi pertanyaan gue sebenarnya. Jadi buat lo yang lagi nonton episode ini, coba kasih tahu ke kita aspek apa alasan kenapa coba lo sebenci itu sama Bruno, kayak Bruno tuh kayak impostor bro. Apakah lo emang fansnya Ronaldo yang masih sakit hati kalau Ronaldo itu cabut dari MU sampai bikin gosip Ronaldo sama Bruno tuh ada gesekan di MU. Maksud gue tuh secetek itu gitu. Jadi ada inilah ya. Balik lagi yang tadi Rizal
Rizal bilang bahwa Bruno tuh oke, memang somehow tidak kapten material, cuman dia pemain yang sangat vital sekali di Chance MU. creatednya mau dibilang katanya ada dinamika antara dia dan Ronaldo, menurut gua nggak terlalu percaya. Kenapa nggak juga kapten sih. material Zal? Apa yang hilang dari Bruno? Apa Karena yang gua dibutuhkan? beberapa match Kalau lu compare sama Van Dijk, ya Nggak, gua nggak Jauh, compare jauh, makanya, jauh. tapi ada beberapa match yang mana dia Compare kalau sama gue Van lihat tuh kayak orang yang pertama nunduk tuh Bruno juga ketimbang teman-temannya gitu. Match di Anfield 7-0 dia nggak ngasih effort untuk ngejar pemain tuh menurut gue red flag banget untuk seorang kapten. Ngasih gestur temannya nggak ngoper ke dia, ngasih gestur lemparan tangan kayak begini itu menurut gue seharusnya nggak ditunjukin hal-hal kayak begitulah, dan itu terjadi bagi Bruno. Tapi kalau dari segi performance ya ini pemain paling krusial yang dimiliki oleh MU, dan gue masih teringat musim dia sama Ole ya, kalau lu bikin build a system around him, pemain lain menyesuaikan dia, ya lu bakal dapat versi terbaik dari Bruno. Iya, nah, dan gua menurut potong. gue itu dalam sistem Good 2 tahun point. terakhir itu nggak kelihatan. Lu compare sama Ole, zaman Zaman Ole. Ole. Lihat materi timnya. Ya yang bagus di musim itu, musim selanjutnya nggak bagus lagi. Bagus juga. Itu Sama Jadi selanjutnya. ini bicara soal lu menjadi kapten dari sebuah apa, dari pasukan seperti apa gitu. Kalau lu menjadi kapten, lihat Luis Dang, kaptennya Brighton, materi pemainnya kayak begitu. Yap. Dia bisa step up gitu karena emang materi timnya juga dukung dia gitu. Berbeda sama MU gitu. Jadi buat gue ini pemain kapten yang bagus di tim yang lawak gitu loh. Jadi sulit. Ya tapi dari zamannya Ole berapa investasi yang dilakukan Man United gitu. Seharusnya kan Bukan salah timnya Bruno. bertambah Investasi bertambah bodong bagus. lebih Iya tepatnya, ternyata Mas, iya. beli Bukan salah, pemainnya iya. seperti Malah makin itu, drop makin gitu. drop. Drop. Aneh Itu seharusnya. yang terjadi ke Bruno. Itu- tapi- Dan yang pemain yang lumayan jadi drop menurut gua adalah Garnacho. Setelah dibela-bela mati-matian, kalau kata lagunya Mahalini gitu ya, mati-matian dibelain sama Ruben Amorim jangan sampai dijual di bursa transfer di bulan Januari kemarin. Dia sempat step up juga, mainnya ngotot juga. Di pertandingan ini seperti berulah. Karena berulah gini. Jadi waktu gua bikin konten soal mempertanyakan update Instagram story Garnacho, orang bilang, "Bang, lo seuzon aja sama Garnacho." Ini enggak, karena Garnacho dia udah jadi pattern. Dia tuh selalu mengupdate apapun kayak ambigu gitu di media sosialnya. Termasuk yang terakhir nih, kalau lo lihat fotonya, dia no caption, nggak ada apa-apa, tapi megang hidung kayak kebauan ya. Meskipun ya Ruben Amorim juga kebauan sekarang ya. Tapi maksud gua, oke, dia langsung cabut ke tunnel ya, Mas Firzi ya, langsung cabut ke tunnel. Tapi memang itu sudah akhir babak pertama. Gua paham. Tapi setelah itu adalah update di Instagram Stories media sosial itu akan jadi makanan empuk untuk para Makanan media empuk, kayak iya. ini ada apa nih, apalagi MU. Iya. Dan menurut gue lebih banyak mudaratnya. Garnacho nih MU udah menang, lo nggak usah bikin jadi ngelempar bola panas. Dan sampai ditanya sama wartawan sana juga, terus juga gue ngelihat gesture bagaimana Amorim menjawab pertanyaan soal Garnacho tuh kayak ya udah ntar gue bilangin lah ini bocah. Cuman kalau lo lihat dari Ya, kalau di pemain ini gimana, Mas? Iya, media-media Manchester mengatakan bahwa ini lagi persimpangan jalan nih di karirnya si Garnacho. Either dia kan pemain favoritnya kan Cristiano Ronaldo kan. Apakah bertingkah dia seperti apakah idolanya dia ya? akan bertingkah seperti periode pertama Ronaldo, tapi abis itu lingkungan di sekitar timnya, sosok-sosok senior, pelatih dan lain-lain itu mengakomodir dia sehingga dia Nggak akan. akhirnya bisa Iya. menjadi seperti Ronaldo yang akhirnya pindah 80 juta euro yang world record transfer Iya, waktu iya, itu iya. ke Real Madrid, atau ini kayak Ronaldo di second stint-nya Iya. Second stint. tanpa punya semua qualification yang Ronaldo bisa lakukan ketika itu, kayak ngambek-ngambekan. jauh, Ronaldo kan compare-nya juga masih- compare masih jauh kan. Nah, dan di sinilah dibilang juga bahwa ini adalah ujian pertama Amorim. This is Amorim momen Ten Hag-nya Amorim nih. Dia apakah dia akan menggandeng benar-benar Garnacho, percaya sama potensialnya, dan bersama Bruno membentuk Kobe Mainu dan lain-lain, bentuk spine yang baru, tulang punggung tim yang baru sekitar dia, ataukah udah nggak ada harapan dah lo, cabut aja. Nah ini kita akan lihat ke depannya, karena di bursa musim panas ini pasti kita tahu Napoli berapa kali ngambilin pemain-pemain MU, berapa kali dia tertarik, apalagi mereka punya Osimhen juga yang kabarnya tertarik ke MU. Apakah bisa, apakah si Amorim akan Tuker guling. terus percaya dengan Garnacho dan potensialnya yang kalau selama ini kita tahu bisa nih, atau dia ya udahlah ini lu nggak ada harapan, ya udah kita tukar sama Osimhen. Ya, Mungkin aja. kalau menurut gua sih kalau dia value-nya 50-60 juta dan Napoli masih mau, ini tawaran yang nggak bisa ditolak bagi MU di bursa transfer yang Betul. akan datang sih Much, kalau menurut gua. Karena di periode yang akan datang menurut gua Garnacho nggak akan balik lagi ke performa kayak setahun 2 tahun pertama dia. Itu menurut gua udah gua yakini sekarang ya. Dan Karena dia terlalu overhype mungkin ya, Jal. bisa jadi di awal di tengah kondisi MU yang lagi begitu, jadi kelihatannya kayak dia tuh yang paling
berasa banget gitu di posisi tersebut. Dan juga faktor lain, kayaknya pola di bursa transfer Januari udah mulai kelihatan gitu. Winger mau dibersihin, mau digantinya adalah dengan pemain-pemain wingback ya. Wingback. Karena nggak Jadi cocok menurut gua sama kayaknya untuk sistem 352. penyesuaian sistem Amorim kayaknya ke arah sana. Dan kalau ngomongin dari sistem udah ke arah sana tuh, winger dibersihin, dan ngomongin soal efisiensi, ini bakal jadi penyelamat keuangan MU banget ini. Pemain home ground 60 juta dari pemain akademi itu bakal nyelamatin dari segi aspek keuangan juga sih menurut gue Bang Adel. Oke. Kalau gue ya soal Garnacho, gue sih pengen ngomong who the fuck do you think you are gitu Iya loh. benar. Lu siapa? FIFA ya. Garnacho. FIFA Garnacho gara-gara chance lu sama kayak Ronaldo jadi lu bintang. Gila. Gua juga Ini Old kayak- Trafford Iya, man, iya, ini iya. Manchester United. Iya. Even Rooney aja didepak, even Beckham aja didepak kalau nggak respect sama tim. Ya dulu Ini kan kalau Beckham Ferguson juga kan, by the way, ya. Dan As a- lu umur semuda itu belum ngasih apa-apa ke tim. Betingkah lagi. Betingkah Nah, lagi. itu. Gila. Itu tanda-tanda. Overhype, gue setuju sama lu, Del. Overhype. Dibilang ini bakal menjadi new spine of Manchester United. Maino, Garnacho, satu lagi siapa Hoylund. tuh? Hoylund. Duduk bareng Hoylund tuh bertiga. Habis itu apa? Nothing. Belum memberikan apa-apa. Karena apa? Ya udah media. Media ini sosial media juga ya, maksudnya bukan media mainstream. Maksudnya terlalu cepat dicap menjadi the next thing, the next big thing, the next Ronaldo, the next apapun itulah. Ya tapi kan itu juga bisa karena Nah, ini medianya yang ngegedein juga kan. Ya tapi tugas main adalah stay fokus. Tapi itu yang Stay ternyata humble. banyak yang ternyata di lapangan, bukan di MU doang, banyak pemain-pemain tuh yang terkontaminasi sama sosmed. Dan gitu kan. dia Pasti. terlalu Nah, dia nggak usah main sosmed dulu lah. Ya itu dia boleh susahnya, main Mas. sosmed. Susahnya Nggak itu. bisa. Dia terlalu. Iya. Kayak yang Madel bilang tadi, abis game posting, ambigu, ini. Banyak kok pemain bola yang posting juga big 3 points today, massive thanks to the fans. Nah, habis itu dia juga update tuh yang kayak gitu. Ya biar akhirnya MU Nyapu, PR tuh lah kan. nyapu. Dong. Iya. Sesimpel itu. Atau not the day that we Iya, expect. apa ya. Selesai gitu aja Atau loh. eksklusif konten enggak ya? Subscribe. Weh. Ngomongin winger DM yang menurut gue contohnya ya paling bagus ya Amad Diallo sih kalau menurut gue. Kalau mau survive di sistemnya Etos. Amorim, at least nunjukin Bisa etos yang sama main. kayak Amad Diallo. Kalau lu nggak dipakai di Gak usah di sistemnya Amorim deh, Jal. winger. Di semua sistem deh. Iya. At least yang sekarang deh kan Lu 3-4-3 tekun, gitu. lu humble, lu rajin. Karakter. Karakter. Tapi Gak usah jauh-jauh lah, Maguire lah, dia Ditimpa sebadut berkali-kali. Good point. apa gitu kan. Good Mau point. akhirnya dia mau fight. Iya. naik lagi gitu sekarang punya Tapi posisi. bedanya dengan Maguire, dia orang Inggris. Pertama, dia pemain senior, dia main di back. Adaptasi dia palingan back tengah kiri apa back tengah kanan. Sementara Garnacho, lu orang Argentina datang ke Inggris pertama, Nggak gampang terus loh Argentina ke striker. Inggris tuh. Habis itu pelatih lo minta lu seorang winger. Lu pelatih udah lu jadi gelandang serang dah. Tapi minggu depannya enggak deh lu jadi Geser lagi. back sayap dah. Itu akan beda sekali dengan proses Gua Ahmad setuju. Diallo bisa Gua ngelakuin. setuju. Itu jatuhnya ke Diallo. performance Jal. Iya, jadinya itu jadi mungkin ketukar dia terus jadi tuh. nggak bisa bikin gol, jadi kesulitan. Oke, tapi yang dilakukan dia diganti di menit ini 45. karakter, iya. Setelah itu. Harusnya bisa refleks ada apa nih gue diganti menit 45. Cedera nggak? Nggak juga. Ada Enggak. 10 pemain dan gue rasa keputusannya Iya, tepat. taktikal. Iya, karena Taktikal. kalau gua mau ngelihatnya dari feeling gua apakah mungkin karena harusnya Hoylund aja nih diganti nih. Zirkzee yang jadi agak maju, jadi ujung tombak bisa gitu. aja ya. Tapi lu memilih langsung gue mau ke tunnel di depan ribuan Sir Alex Ferguson stand. Iya. Ya kan, men? Enggak, dan itu udah bukan yang pertama kalinya kan karena pernah begini juga? Oh iya, Zirkzee oke. Zirkzee kan Zirkzee dan dia kan Kalau tahu Zirkzee kan. itu clear banget kelihatan Clear dia banget, ngambek. iya. Disrespect banget, Iya. ngambek banget kan. Dan langsung dibuin sama satu Soalnya di satu Old disalahin Trafford. ya, stadion. Tapi kalau ini Garnacho gue ngerasa adalah ada yang bilang juga Mas karena Old Trafford di malam itu tuh emang deres banget hujannya. Jadi ada yang bilang nggak faktor kedengeran. kedinginan Ganti, nih, ganti, ganti ganti. nih. Ambil Cuma coach maksud kali. gue bukan masalah itunya juga, tapi setelah dia selesai pertandingan dia ngupdate Postingan. seperti itu. Begitu. Itu jadi questioning, semua orang tuh Iya. mempertanyakan Iya, kan iya. itu. Yang tadinya nggak ada apa-apa, Ya. jadi mericuhkan. Jadi kalau ada yang bilang, "Bang, ngapain sih yang kayak gini receh-receh dibahas soal MU yang kayak gini?" Enggak, bukan karena receh, cuma karena ini MU, semua mata tuh tertuju sama MU. Apalagi nanti di weekend ini ketemu sama Fulham. Nah, Fulham menurut lo Mas Firsi akankah bikin kejutan buat MU? Fulham itu justru kejutan kalau MU menang dong. Gua kejutannya ya karena tim papan Peringkat bawah atas siapa? Oh iya, saya masih mikir MU. Kalau MU-nya peringkat berapa? Fulham peringkat 18 ketemu Fulham menang. Kejutan Fulham lah yang ini di bawahnya MU. Oh iya benar, terjebak ya. Gimana? Bisa menang atau kalah nih Fulham nih? Gue masih mikir sesuai dari hari Rabu gue bilang MU Singkat kayak aja. harusnya bisa lah lawan Fulham. Walaupun Fulham tricky banget ya, Iya, nahan iya. Arsenal, nahan Liverpool juga, tapi gue rasa dengan kemampuan MU dan urgensi MU ngejar
di FA kan lebih krusial daripada ngejar Premier League. Jadi harusnya all out di sini dan Harusnya kejar. bisa ya. Oke. Cottage atau di Trafford? Old Trafford. Old Trafford. MU lah bisa lah. Peluang mereka dan lawan-lawan besarnya udah pada gugur loh. Jadi peluang bagi MU harusnya fokusnya di sini. Aduh ya. Di atas kertas begitu. Di atas kertas. Tapi kalau di Fulham, atas Bang Aldi gimana menurut gua Bang? Fulham ya? Lu Fulham. Karena di Mas Old Versi? Trafford sih masih MU sih normalnya seharusnya Man United. Oke. Tinggal jadi pilih aja siapa yang mau bikin error di belakang. Nah, siapakah yang akan lucu nanti melawan Fulham? Silakan taruh di kolom komentar Jebret Tim. Kita akan lanjut lagi dan pengen ngasih tahu ke elu nih biar kita tuh ngomongin soal yang namanya ini gue kasih lihat nih. Kita bahas Liverpool di abis ini, tapi setelah yang satu ini. Let's go. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.